Puji Cahyoko, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tengah rencang kanan, gerak. Gerak. Variannya sebelum masalah silakan untuk bajunya silahkan dirapikan dulu tapi sudah dilepas, terus sepatu sudah diletakkan geraknya ya. Maju, jalan. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta tolong kelas 1 untuk turun ke depan yang ingin bisa kaya Pancasila dan kedua. Silakan kelas 1 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan
absensi dulu. Yang pertama Adi Pratama, yang Adi Lasso, Ahmad Pradana, Bayu Eka, Dewi Fauzulda, Dewa Wahyu, Eka Setiawati, Ernawati, Francisca, Iva, Muhammad Awalino, masuk, kita Awalino nggak masuk. Ada keterangannya. Muhammad Azil, Muhammad Andra Ramadan, Muhammad Umar, Muhammad Ferry Abdul, Muhammad Ivan Madura, Muhammad Saifuddin, Noviana Diana, Sururian, yang keras ya, hadir, ya, lebih semangat. Revina, Rindi, Sari, Setiaji, Siti, Tagi Kedia, Teresia, Titin, Rias, Nurwatul, Vanessa, Vida, Wisnu, Wulandari. Ini untuk Ade sama Awalino nggak ada kayaknya ya? Ya. Nanti kalau sekolah juga yang dibina atau berapa nanti harus juga ditanya adanya. Ada Awalino dan Ade yang nggak masuk. Nah untuk hari ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kemarin kita mempelajari apa? Kita apa? Cara kerja sistem operasi jaringan. Yang lainnya macam-macam sistem operasi jaringan. Ya, bagus masih ingat ya kalian ya tentang sistem materi minggu lalu. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan dalam menginstal sistem operasi jaringan? Spesifikasi hardware yang harus sesuai dengan kebutuhan servernya. Spesifikasi hardware sesuai dengan kebutuhan. Ada yang tahu sesuai kebutuhan itu seperti apa? Sebelum kita menginstal sistem operasi jaringan, kita harus tahu nanti servernya akan digunakan seperti apa. Terus nanti layanan apa saja yang akan diberikan server tersebut pada klien. Terus setelah itu hardware-nya sesuai apa enggak speknya dengan sistem operasi jaringan. Selanjutnya untuk materi hari ini kita akan praktek install sistem operasi jaringan. Ya, kemarin sudah identifikasi jenis-jenis sistem operasi jaringan, hardware, metode instalasi. Hari ini kita akan praktek install sistem operasi jaringan. Nah, untuk kompetensi dasar dari materi hari ini adalah menginstal sistem operasi jaringan, indikator
ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana cara memasukkan insulin diet agar tidak putih bisa membaca insulinnya? Cara masukkan isodebiannya ya. Pertanyaan selanjutnya ada? Pertanyaan selanjutnya. Cara untuk membuat mesin virtual. Ya. Cara membuat mesin virtual. Ya. Jadi pertanyaannya dari media 1 cara masukkan ISO yang tentunya dari 4 cara membuat mesin baru. Awalnya cara membuat mesin baru adalah kita buka virtual box, kemudian kita klik new, beri nama tipenya input, versinya apa, nampak atau tidak, next, kemudian time-nya berapa, terus harddisknya, virtual disk, next, besarnya habis berapa, baru setelah itu kita setting. Ya sudah saja untuk membuat mesin barunya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari video, bagaimana cara masukkan ISO-nya. Setelah kita membuat mesin, kita setting. Nah, di sini bagaimana kita masukkan biar ISO-nya terbaca. Kita pilih video penyimpanan sepertinya seperti ini. Diklik yang Ctrl ID atas, pilihnya di video, diklik. Nah, di sini sudah nyarinya ISO. Kalau di sini belum ada, kamu bisa pilih yang atas di virtual disknya, di mana kamu menyimpannya. Misal di sini ada DC, bisa kita open. Ini ya, terus di OK. Terus di OK ya. Untuk selanjutnya, nah tadi sudah ada pertanyaan, kalian sudah mengamati video dan lain-lain. Selanjutnya kita ada studi kasus ya. Jadi kalian akan diposisikan menjadi seorang teknisi. Ada orang datang ya, administrator datang yang ingin membangun sebuah server tapi menggunakan komputer yang dia punya tanpa mengganggu komputer yang dia pakai. Jadi komputer yang dia pakai itu tetap bisa digunakan, tapi bisa juga digunakan sebagai server. Di situ kalian harus bisa menganalisis. Misal kalian, saya datang pesen, ya, saya buatkan. Ini saya punya komputer i5 RAM 32 GB, ya. Mau saya buat server, tapi untuk Windowsnya biar tetap ada. Karena kamu dual booting, mau pakai dual booting, kedua mau pakai virtual box, ya. Nanti orang yang bisa memecahkan. Untuk analisisnya nanti kalian akan dibentuk beberapa kelompok, satu kelompok berisi 4 sampai 5 orang, ya. Dan silakan untuk kelompok B ini nanti akan saya berikan untuk membantu kerja si saya. Silakan untuk kelompok B. Ya, dan untuk kelompok
Oke ya, dalam KPG itu ada 11 kasus di situ ya. Yang dengan Pak Yogi ingin bangun server dengan menggunakan Microsoft, kan tapi beliau bingung karena belum tahu spesifikasi hardware server dan jenis SSD yang tepat untuk server yang akan digunakan sebagai web server. Jadi layannya nanti sebagai web server ya. Terus tugas Anda sebagai seorang teknisi atau administrator server, silakan membuat daftar yang dibutuhkan dan jenis SSD yang tepat untuk server Pak Yogi. Kemudian lakukan instalasi SSD dari analisis spesifikasi yang sudah kalian tentukan. Jadi dari kasusnya Pak Yogi ini web server ya, kalian nanti merekomendasikan Pak pakai sistem operasinya Debian 9 ya. Terus yang dibutuhkan sebutkan prosesornya i5 misal ya, RAM-nya berapa, disknya berapa ya. Kalian akan tulis ini, silahkan kelompok kalian bisa mencari atau browsing di internet, atau kalian bisa lihat modul di link yang sudah saya sediakan ya. Ayo, silahkan. Sudah menemukan kelompok masing-masing kelompok hasil analisisnya menggunakan apa? Silakan perhatikan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya untuk analisis kebutuhan instalasi. Protokol atau yang memiliki kode dan memiliki kode data informasi, 3 media transmisi atau medium transfer data, 4 receiver atau penerima data informasi. Selanjutnya, silakan jawab hasil analisisnya. Silakan. Silakan tangan. Ya, silakan maju ke depan, depan. Tentukan jenis OS yang digunakan. Jenis OS yang digunakan berbasis TLI dan menggunakan Debian 9.6. Alasan dikarenakan mudah penggunaan, tidak membutuhkan hardware yang besar, sistem yang ringan sehingga sangat lekat ketika diinstal di VirtualBox. Terima kasih, Bayu. Dulu. Nah, dari pemaparan kelompok tadi, dapat kesimpulan bahwa hampir semuanya menggunakan menyarankan menggunakan sistem operasi jaringan Debian 9 ya. Untuk RAM-nya tadi sudah disebutkan, jenisnya berapa, gunanya tadi sudah disebutkan juga untuk apa saja. Nah, selanjutnya kalian nanti akan membuat sebuah proyek install dari hasil analisa tadi, tuangkan dalam sebuah proyek instalasi sistem operasi jaringan. Jadi nanti berarti mesinnya sesuai yang kalian gunakan, misal RAM-nya tadi 898 ya, disknya misal 1 tera ya, 1 tera. Silakan untuk pengerjaan proyeknya 30 menit ya untuk misalnya.
cukup 30 menit itu plus gimana? 30 menit selesai? Selesai. Bisa ya 30 menit kurang 45 oke 60 kita ambil tengahnya aja kita 50 menit cukup ya Ya, Pak. jadi pembagian tugasnya salah satu install, yang lainnya membuat laporan 10 menit itu plus untuk laporannya format laporannya nanti bisa diambil di KPD itu ada barcode-nya ya dan di barcode itu akan ada format laporannya di situ ya, gimana? Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak. Ya, hari ini kalian sudah bisa mengatakan misal, mengatakan sudah mempresentasikan hasilnya.
ada kesulitan karena ini. Iya, dalam hal ini mungkin kalian nanti bisa merubah dari bahasanya kalian pilih kalau menggunakan bahasa Inggris, kemudian kalian agar masih bingung ya mau pilih misal mau pilih partisinya manual atau otomatis ya, karena kurang ngerti soal bahasa Inggris mungkin nanti bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya saya masih kendalanya yang lain selain itu ada, silakan kendala apa? Saya ingin ngasih Cina, ada masih belum paham perubahan yang langsung. Untuk komputer, iya, saya punya usahakan juga. Dan bisa ambil bagian ini kemudian memorinya orangnya nggak terlalu besar, ini pentingnya ya. Bisa dalam 3, bisa ambil 2 atau 3 dari 6 realnya ya. Kenapa? Karena 3 komputernya juga nggak semua, yang 4 jadi akan ya. Terus selanjutnya, ya. Yuk, lagi sih. Kalau tadi saya bilang pakai otomatis ya. Kalau manual, berarti kan ada 3 tadi itu ada root, boot, sama swap ya. Pas swap itu fungsinya untuk membantu penambahan ya. Salahnya 23, swapnya bisa diisi 43. Dia akan menambah kerja dengan ya. Atau itu kalau di Windows kode C di mana tempat sistemnya berada harus menggunakan. Hari ini kalian sudah bisa install, sudah bisa menentukan kebutuhan untuk instalasi sistem operasi jaringan ya, sudah analisis kebutuhannya, sudah bisa menginstal meskipun ada kesalahan sedikit wajar ya, disitu wajar karena apa, kita masih belajar. Tapi ketika itu sudah kalian ulang berkali-kali, nanti habis ini belajar lagi, install lagi sampai kalian tidak ada kendala atau kendala yang lain sampai itu sudah bisa teratasi, nanti teman-teman akan menjadi ahli. Lalu selanjutnya kita praktek, kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan kalian menginstal sistem operasi jaringan. Nanti saya akan tampilkan. Nah, untuk evaluasi ini kita akan menggunakan media fisis. Nah, ini untuk punya jaringan bisa menggunakan link di atas atau menggunakan earphone. Nah, ini earphone silakan kalian masuk ke situ ya, dan nanti terus kalian kerjakan evaluasi.
sementara. Terima kasih ya dari evaluasi hasil evaluasinya cukup bagus dari beberapa tapi partnya ada beberapa anak mempunyai nilai yang sama ya. Terima kasih untuk hari ini kalian yang sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri ya, silakan salah satu untuk memberikan kesimpulan apa yang kalian dapat dari ini, kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan, kesimpulan apa yang bisa kita ambil, silakan. Kita bisa menentukan spesifikasi hardware sesuai kebutuhan Pak ketika sebelum melakukan instalasi. Bisa menentukan spesifikasi hardware sebelum kita menginstal sebuah sistem operasi jaringan. Selanjutnya yang lain, Kita bisa membuat mesin virtual. bisa membuat mesin virtual sebagai solusi ketika kita ingin membuat server ya tanpa harus membeli hardware baru ya, kita bisa menggunakan hardware yang ada. Selanjutnya terus ini Kita jadi tahu Pak layanan yang perlu disediakan oleh server. kalian jadi tahu layanan yang disediakan oleh server, layanan apa saja ya. Ketika tadi ada di kasus Pak Yogi mengingatkan layanan apa saja yang ada pada servernya nanti ya. Terima kasih bagi yang sudah berani untuk menyimpulkan ya, mengambil kesimpulan, melaksanakan tugas dengan baik. Saya terima kasih banyak. Sebelumnya, sebelum nanti kita selesai ya, ada refleksi. Hari ini ada refleksi. Kalian akan menulis sebuah refleksi. Isinya refleksinya adalah satu, apa yang kalian dapat hari ini, pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini ya. Terus kendala apa yang kalian hadapi ketika install sistem operasi jaringan. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran ini, menyenangkan, tak menyenangkan kalian ya. Kalian tulis di sebuah notepad. Nah, di sini di notepad ya, tentang di notepad. Kalian tulis refleksi hari ini akan kita lagi. Yang pertama adalah apa yang sudah dipelajari pembelajaran ini ya. Itu selanjutnya adalah itu pembelajaran hari ini. Nah, kita mengajar guru. Kalau ada saya membicarakan apa-apa, silahkan ditulis di sini ya, di notepad. Kemudian dikumpulkan ini, cara depan ini, si IP ini. Nah, di IP 192.168.1.27 di kode rokok 12345 ya. Di sini. Silakan kita mulai itu. Untuk refleksi hari ini, refleksi pembahasan hari ini ya. Oke, sudah ya. Ya. Sudah saya ini untuk refleksi hari ini ya. Terima kasih karena ini sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Ini kalian sudah belajar analisis, install ya, dan akan evaluasi terakhir refleksi. Untuk materi minggu depan, hari ini kita sudah minggu kemarin analisis secara kerja, hari ini install sistem operasi. Untuk minggu depan materi yang akan kita belajar adalah file transfer protokol ya, dimana layanan nanti kita lanjut ya, ini hasil install kalian akan dilanjut lagi. Kita akan menginstal atau dan konfigurasi layanan server namanya file transfer protokol yang fungsinya adalah
untuk mengatur file di mana file tersebut nanti bisa di-download oleh klien. Ya, oke ya, oke. Sekarang kita mengakhiri kita tolong untuk komputer dimatikan, tempat prakteknya atau meja komputernya dirapikan. Sudah dimatikan? Sudah, silahkan salah satu pembimbing. Persiapan berdoa. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jaga kesehatan selalu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good.